Halo semua, kembali bersama saya Oke Darmawan. Kali ini kita akan bahas materi persamaan linier, yaitu pada dasar operasi hitung aljabar pada persamaan linier. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mengajukan pertanyaan dulu ya. Nanti silahkan dijawab dalam hati atau dijawab dengan suara yang lantang juga silahkan. Nah, pertanyaan kayak gini. Jika 2x sama dengan 4, nilai x berapa? Oke, jadi pikirkan dan langsung dijawab. Berapa? Jika 2x sama dengan 4, x-nya berapa? Ya, 2. Benar ya. Jadi hasilnya adalah 2. Jadi hasil dari ini adalah 2. Nah, pertanyaan berikutnya, 2-nya ini dapat dari mana? Apakah 4 dikurangi 2? Kan hasilnya 2. Atau 4 dibagi 2? Nah, salah satu dari konsep itu salah. Nanti yang benar yang mana? Nah, tapi pada saat kondisi kayak gini, kalaupun kalian salah konsep, ya hasilnya sama. Terutama nanti dalam soal objektif. Nah, tapi nanti kalau ini soal esai, ini kan menjadi masalah besar. Dan apalagi nanti soalnya diubah. Nah, maka itu juga akan menjadi masalah. Akan terjadi kesalahan dalam perhitungan. Ya, misalkan saja, soalnya saya ubah. Jika 2x sama dengan 6, x-nya berapa? Nah, jadi kedua konsep tadi akan memberikan hasil yang berbeda. Nah, jadi kalau kita ikuti yang atas, maka dia akan menjadi 6 dikurangi 2. Hasilnya 4. Nah, tapi kalau kita ikuti konsep bawah, jadi 6 dibagi 2. Ini hasilnya 3. Hasilnya beda. Nanti yang benar yang mana? Maka harus benar memilih mana konsep perhitungan yang benar. Bahkan bisa saja nanti ada yang berpikir, 6 dibagi negatif 2. Ini hasilnya negatif 3. Makin banyak ya ada pilihan. Nanti yang benar yang mana gitu. Nah, sekarang tidak langsung saya jawab ya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu materi berikut. Nah, nanti di akhir akan ketemu jawabannya mana yang benar. Nah, kayak gini. Nanti ada konsep penjumlahan dan pengurangan. Kapan ini akan berlaku kayak gitu. Nah, misalnya ini. Dalam suatu perhitungan persamaan aljabar biasanya yang ditanyakan nilai dari variabelnya itu berapa gitu. Jadi variabelnya ini harus kita buat dia menyendiri. Teman-temannya itu harus dihilangkan. Apakah punya teman konstanta, itu harus kita hilangkan atau kita singkirkan. Punya teman koefisien, ini juga harus kita hilangkan atau kita singkirkan. Nah, sekarang kondisi yang pertama. Jika pada ruas yang memuat variabel ini masih berisi konstanta, maka konstanta tersebut harus disingkirkan dengan cara menambahkan kedua sisi persamaan. Atau kedua ruas persamaan itu kita tambahkan dengan bilangan yang sama, yaitu lawan dari konstantanya. Ingat ya, lawan bilangan, lawan dari 2 itu negatif 2. Lawan dari negatif 3, 3. Nah, itu yang kita gunakan untuk menambahkan. Nah, sehingga kondisinya ini, jika konstantanya negatif berarti tambah dengan bilangan positif. Karena lawan dari bilangan negatif ya positif. Jadi, lawan dari negatif 3 adalah 3. Lawan dari negatif 2 adalah 2. Nah, tapi nanti kalau konstantanya positif, yang kita tambahkan adalah bilangan negatif. Dan nanti tambah bilangan negatif itu kan artinya sama dengan pengurangan. Oke. Nah, contohnya kayak ini. Misalkan x min 3 sama dengan 7. Sekarang ruas yang memuat variabel itu kan ada di ruas kiri. X min 3 atau x dikurangi 3. Nah, yang kita inginkan x-nya itu menyendiri. Negatif 3 atau min 3-nya itu harus kita hilangkan. Nah, hilangkan karena dia negatif 3, maka kita tambahkan dengan lawannya, yaitu tambah 3. Maka nanti kedua ruas ini harus ditambah 3. Ditambah 3. Oke, jadinya x min 3 ditambah 3. Oke, yang di ruas kanan 7 ditambah 3. Nah, di sini akan ada negatif 3 ditambah 3. Ini hasilnya adalah 0. Kayak gitu. Nah, sehingga lanjut berarti ini kan menjadi x sama dengan 7 tambah 3, 10. Jadi kita dapatkan hasilnya bahwa x-nya sama dengan 10. Nah, biasanya di sini kan dalam suatu operasi aljabar ini biasa dibilang bahwa ada pindah ruas. Ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan dari negatif jadi positif, dari positif menjadi negatif. Sebenarnya teori itu tidak ada. Yang ada adalah kita tambahkan atau kurangkan dengan bilangan yang sama, yaitu lawannya. Tapi secara kasat mata dia akan terlihat seperti itu. Nanti dalam penerapannya biar gampang,
proses yang hilang itu kita hanya pikirkan, nanti yang ditulis hanya sisanya aja. Sehingga nanti konsep itu sama kayak gini. Kalau negatif 3 tambah 3 ini hanya dipikirkan, berarti di sini kan ditulis X saja. Karena negatif 3 tambah 3 adalah 0. Itu tidak ditulis lagi. Sama dengan 7 ditambah 3. Nah, di sini akan ada. Ini awalnya negatif 3 ada di ruas kiri. Ini ada plus 3 ada di ruas kanan. Berarti dari ruas kiri menjadi ke ruas kanan. Dari negatif menjadi positif. Nah, itu yang biasa dibilang sebagai pindah ruas. Yang datangnya dari adalah karena kedua ruas kita tambah 3. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Nah, nanti dalam penerapannya jika sudah paham, proses ini negatif 3 tambah 3-nya itu bisa kita pikirkan saja. Sehingga nanti nulisnya cukup seperti ini. Oke, kayak gitu ya. Nah, yang kedua, M tambah 6 sama dengan 3. Sekarang yang perlu kita singkirkan adalah plus 6. Nah, maka ini harus dikurangi, ya, dikurangi 6. Oke, karena dikurangi 6, maka kalau kita tulis lengkap M tambah 6 dengan dikurangi dulu ya, dikurangi 6 sama dengan 3 dikurangi 6. Oke, ini ada plus 6 min 6. Nah, itu 0 juga hasilnya, sehingga di sini menjadi M sama dengan 3 dikurangi 6, ini negatif 3. Oke. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana jika ruas yang mengandung variabel itu ada koefisien. Jadi misalnya variabelnya X ada koefisiennya 2, misalnya 2X, 3X, 4X dan sebagainya. Maka untuk menghilangkan itu atau menyingkirkan koefisien itu perlu kita kalikan. Kita kalikan dengan kebalikan. Ini ada kebalikan dari 2 itulah 1/2. Kebalikan dari 3 adalah 1/3. Kebalikan dari 1/6 itu adalah 6. Nah, sehingga nanti jika koefisiennya 1/A, berarti kita kalikan dengan A. Tapi jika koefisiennya A, kita kalikan dengan 1/A. Nanti dikalikan 1/A, itu sama artinya dengan dibagi A. Oke, contohnya. Misalnya nih, 1/6, X sama dengan 2. Koefisiennya adalah 1/6. Nah, karena 1/6 berarti ini harus kita kalikan 6. Oke, karena kan menjadi 6 kali 1/6X sama dengan 6 kali 2. 6 bagi 6, 1. Maka ini X sama dengan 12. Oke, kayak gitu ya. Nah, berikutnya 2X sama dengan 8. 2X sama dengan 8. Koefisiennya berapa? 2. Jadi agar 2-nya itu hilang atau menjadi 1, ini harus kita bagi 2. Oke. Ini bagi 2, ini bagi 2. 2 bagi 2 1 X. 8 bagi 2 4. Oke, dapat kayak gitu. Lagi 1. Negatif 4X sama dengan 12. Koefisiennya berapa? Negatif 4. Agar menjadi 1, ini kita bagi dengan negatif 4. Nah, ini dibagi negatif 4, ini dibagi negatif 4. Ini hasilnya X. 12 bagi negatif 4, hasilnya negatif 3. Oke, jadi simpel ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, nanti dalam penerapannya bisa saja nanti beberapa bentuk atau kali bagi tambah kurang itu digabungkan. Nah, misalnya penerapan gabungannya kayak gini. Misalkan 2X tambah 6 sama dengan 8. Maka langkah pertama ini harus kurangi 6. Berarti karena dikurangi 6, berarti ini kan jadi 2X sama dengan 8 dikurangi 6. Berarti 2X sama dengan 2. Setelah itu di sini kita apakan? Bagi 2. 2X yang bagi 2 dapat X. 2 bagi 2 dapat 1. Selesai. Lagi 1. 5 min 3X sama dengan 14. Awalnya ada konstantannya 5. Maka ini harus kita kurangi 5. 5 dikurangi 5 kan habis. Maka di sini negatif 3X sama dengan 14 dikurangi
5 negatif 3x sama dengan 9. Nah, sekarang ada koefisiennya. Ada negatif 3x, maka ini harus kita bagi dengan negatif 3. Ini dibagi negatif 3, ini dibagi negatif 3. Maka ini hasilnya x, ini hasilnya negatif 3. Oke, itu ya. Nah, lagi satu. 2x tambah 5 sama dengan 4x min 9. Nah, sekarang di dua ruas ada variabel. Pertama kita tentukan variabelnya mau dibawa ke kiri atau dibawa ke kanan. Nah, jadi kalau kita bawa ke kiri, berarti yang ini harus kita hilangkan. Hilangannya ini harus kurangi 4x. Habis itu, karena nanti kurangi 4x, berarti kan ini 2 dikurangi 4x, ini menjadi negatif 2x tambah 5 sama dengan negatif 9. Kayak itu. Nah, sekarang ini ada konstanta plus 5. Biar hilang, ini kita kurangi 5. Maka ini menjadi negatif 2x plus 5 kurangi 5 habis. Negatif 9 dikurangi 5. Kayak gitu. Maka ini menjadi negatif 2x sama dengan negatif 14. Nah, sekarang negatif 2 biar mau jadi 1, ini harus kita bagi dengan negatif 2. Sehingga ini menjadi x. Negatif 14 bagi negatif 2 hasilnya 7. Oke, jadi kayak gitu ya. Oke, jadi itu ya untuk operasi dasar atau operasi hitung dasar pada persamaan linear. Semoga bermanfaat. Terima kasih.